Oke, selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana Mas? Perkenalkan nama saya Firmansyah, alamat saya Wongsorjo. Oh, orang Banyuwangi ternyata. Nggih, orang Banyuwangi. Meskipun ini kesini ya Mas. Oh nggih, orang Di situ Banyuwangi, orang Wongsorjo. Iya ya, siap. Nah, ini saya lihat ada rumah-rumah lebah ini ya. Nggih. Ini berarti usahanya cari madu atau gimana Mas? Cari madu Mas. Madu lebah. Sudah lama Mas? Kalau saya sendiri sudah lama, sudah mulai tahun 2018. Oh, udah 5 tahunan lebih. Ya, 5 tahunan lebih. Oke. Nah, dulu ceritanya gimana Mas? Kok tertarik berternak lebah ini? Pertamanya diajak kakak ipar. Diajak lambat tahun kok saya suka dengan pekerjaannya. Ya jadinya ikut ternak sendirilah. Berarti dulu ikut ya? Ya, belum, ikut. Belum berdiri sendiri? Belum berdiri sendiri ya. Ikut kakak. Oke. Waktu itu kan berarti belajar ya Mas ya? Ya, belajar. Dengan saudara itu. Oke. Itu mengalami kesulitan nggak Mas waktu itu Mas belajar? Mas? Pertama-tama sih mengalami kesulitan pastinya. Namanya orang belajar juga pertama-tama mesti ada kesulitan. Ya, lambat tahun sudah bisa mencoba memberanikan diri ternak sendiri. Bisa karena terbiasa berarti ya? Bisa karena terbiasa. Oke. Nah, ini yang ada di sini ini ada berapa rumah ini Mas? Ada sekitaran 110. 110 rumah ini. Ya. Untuk lebahnya lebah jenis apa Mas? Mellifera. Mellifera. Itu lebah lokal atau lebah? Lebah lokal. Lebah lokal ya. Boleh ditunjukkan Mas? Oh, nggih. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk ternaknya. Jadi ini kan diambil madu sama bipolennya Mas? Iya, diambil madu sama bipolen. Ini di siang hari ini kegiatannya ngapain ini Mas? Ngontrol ratu, dia itu bertelur apa enggak. Oh gitu. Seperti apa ngontrolnya Mas? Ya cuma dilihat aja. Kayak gini. Ratunya yang seperti apa Mas? Ntar tak carikan. Oh ini ya, oh itu Ratu. ternyata juga beda ya Mas ya? Beda dengan Lebih besar ya? ya. Dalam satu rumah itu ada ratunya ada berapa Mas? Dalam satu kotak ratunya itu satu kotak satu ratu. Kalau pejantan itu banyak dalam satu kotak. Masalahnya kalau pejantan habis membuahi itu langsung pejantan mati. Kalau ratu enggak, ratu masih bertahan. Kalau pejantan sudah habis membuahi langsung mati dia. Oke. Nah, gini ini mau panen gitu berapa bulan sekali Mas? Kadang kalau bunganya bagus, kadang ya 10 hari sudah bisa panen. 10 hari sekali? 10 hari sekali bisa panen. Tergantung cuaca nggak? Tergantung cuaca. Kalau ya hujan kan, kalau hujan lebahnya kan nggak keluar, nggak kerja dia, nggak ambil nektar, nggak ambil madu. Jadinya ya nggak bisa panen. Tergantung cuaca sih. Berarti kan kemarin ini panas kan beberapa bulan. Beberapa bulan. Itu berarti sering panen berarti? Sering panen. Nah oke, biasanya yang dicari di sini tuh madunya pakai nektar bunga apa biasanya? Bunga, kalau di sini sementara bunga kesambi. Bunga kesambi. Oh. Nih, teman-teman. Bunga kesambi. Jadi kita ini berada di jalur provinsi Situbondo Banyuwangi. Ada banyak mobil yang lalu lalang di sini. Oke. Nah, satu box ini Mas, ya. Ini biasanya menghasilkan madu berapa liter? Biasanya kalau bagus itu Mas, hampir ya 1 kilo 2 kilo. 1 kilo 2 kilo. Satu box. Satu box kayak gini. Tergantung isinya kayak gininya Mas. Kalau isinya cuma ini kan cuma 3, palingnya cuma menghasilkan ya setengah kilo aja. Ada yang lebih full Mas, 8 biasanya satu kotak itu. Satu kotak. Iya. Ini berarti kesini cuma ngontrol aja. Ngontrol aja. Biasanya dikontrol sebulan berapa kali? Atau seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali biasanya. Seminggu 2 kali. Iya. Berarti ini dibiarkan di sini aja? Dibiarkan Mas.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak akan ada yang ngambil, nggak akan. Aman. Aman. Aman ya. Oke. Terus untuk mendapatkan indukan satu pok ini dapatnya dari mana? Dulu Mas. Dulu katanya sih dulu dari orang luar. Orang Indonesia ternak ke luar negeri, kuliah ke luar negeri, dari luar negeri itu membawa lebah ke sini. Bibitnya itu dari orang itu, langsung turun-temurunkan lah. Di sini ya. Jadi kalau begitu ini bukan lebah yang liar biasa. Bukan, ternakan sendiri. Berarti khusus lebah untuk ternak ya, Ya, Mas, ternak penghasil sendiri, madu. ya. Waktu dulu belajar juga sering kesengat lebah. Wah, sering Mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang ya masih sering, tapi kan udah terbiasa. Udah Jadinya ya cuma kaget aja, kalau sakit ya enggak lah. Oh gitu. Iya, iya. Kalau gitu, kalau mengambil madunya mas, apa harus dirusak? Enggak dirusak. Ada alatnya sendiri. Tolo biasa itu ya namanya. Ini nanti di apa nih? Enggak di anu kayak gini, nanti disikat, habis disikat diangkut ke alatnya. Ada alatnya tersendiri. Tanpa merusak sisiran ini. Tanpa merusak. Iya. Soalnya kan bisa dipakai lagi. Jadi tidak diambil semuanya ya Mas ya? Tidak. Jadi hanya yang Yang ada madunya. Yang ada madunya saja. Mas, untuk produktivitasnya Mas, Ya. kalau lebah ini dengan lebah lokal yang liar, Hmm. itu gimana Mas? Lebih banyakan ini apa lebah lokal? Lebih banyakan ini sih kayaknya. Lebih banyakan ini? Iya. Karena memang lebahnya memang lebah khusus. Lebah khusus buat ternak buat madu. ternak madu. Memang dikhususkan untuk cari madu yang sekitar sini. Kalau bulan 6 biasanya bunga randu. Nanti dipindah ke bunga randu. Kadang habis randu ke kopi, dipindah lagi ke kopi. Oh. Kalau tahun yang besar-besar itu kan cuma ada di hutan-hutan. Madunya kan cuma ada di sekitaran hutan. Gak ada madu kopi, madu randu. Iya. Ya hanya madu hutan gitu Iya. aja ya. Kalau- Jadi madu yang dihasilkan berarti ya berbeda-beda. Berbeda-beda, Tiap bunga yang- tergantung bunga-bunga. Nah biasanya pembeli itu suka dengan yang bunga apa Mas? Bunga kesambi sama bunga randu biasanya yang paling banyak itu. Kalau kopi agak pahit mungkin. Kopi manis tapi warnanya paling mungkin kurang disukai. Soalnya warnanya itu Hitam. putih. Oh putih malah. Putih kalau kopi. Kalau kesambi merah. Kalau kesambi merah. Terus kalau randu kuning. Oke. Mas mungkin ada yang tertarik, yang lihat video ini tertarik Oke. dan ingin beli madunya. Alamatnya di mana Mas? Alamatnya Wongsorjo, Jalan? Jalan Mawar RT 3 RW 12 Wongsorjo Banyuwangi. Oke, nah itu teman-teman, nanti nomor WA-nya saya sertakan di bawah video di deskripsi. Nah, oke. Untuk ternaknya ini Mas, ini perawatannya berkala apa saja Mas biasanya Mas? Obat kadang seperti ini obat. Oh, kayak obat. Ada di mobil obatnya. Ini cuma campuran aja. Air Itu untuk apa Mas? Untuk membersihkan serangga-serangga, ada kutunya biasanya. Di dalam lebah ini ada kutunya. Tinggal disemprotkan gitu Iya, aja? tinggal disemprotkan mati. Oke. Lebahnya enggak apa-apa. Gak apa-apa, Iya. gak mati, cuma mematikan serangga, obat serangga. Gini ini ada predatornya nggak Mas? Gak ada sih, Kalau semut gak berpengaruh. nggak berpengaruh. Kan Nggak. soalnya manis kan? Enggak, Mas. Serangga itu yang berpengaruh. Serangga. Serangga kayak kutu-kutu itu. Kutu-kutu. Ya. Kalau kita merawat yang lokal itu kan biasanya predatornya seperti cicak. Gak berpengaruh kalau yang ini. Ya cuma serangga kayak kutu itu yang berpengaruh. Cukup berpengaruh sih. Soalnya dia itu mempengaruhi ratu. Ratunya tidak bisa bertelur kalau serangga-serangga itu. Nah Mas, saya tahu itu selain produk
khasiatnya madu, ada bipolen namanya. Ya, ada bipolen. Bipolen itu apa sih Mas sebenarnya Mas? Sebenarnya itu tepung sari, kalau bahasa lebahnya itu tepung sari. Itu gunanya untuk merangsang ratu supaya bertelur. Kalau di dalam dunia perlebahan. Kalau khasiatnya lebih bagusan mana? Bipolen apa sama madu? Sama-sama berkhasiat sih. Apalagi kalau dicampur. Tambah Enak. berkhasiat. Oke. Nah biasanya untuk pemasarannya ini Masnya jual langsung ke apa? Ke konsumen? Apa ada yang ngambil gitu Mas? Biasanya jual ke konsumen, ada yang ngambil juga ya, bisa juga. Dan mungkin ada teman-teman yang ingin reseller, jadi Bisa dropship. juga. Bisa juga Bisa. ya. Langsung saja nanti ya. Nggih. Dengan kurang lebih 110 kotak ini berarti dikerjakan sendiri Mas? Sama teman itu, Mas. Oh sama teman. Ya, berdua Berdua. Ini 1 hari cukup ya? cukup. Gak sampai 1 hari, Nggak Mas. sampai 1 hari. Kalau udah terbiasa gak sampai 1 hari. Oke. Mas kalau di musim hujan berarti ini dibawa ke rumah atau gimana? Kalau musim hujan dibawa ke rumah, dikasih pakan. Kalau lebah kayak gini tuh 2 musim, Mas. 6 bulan kasih makan, 6 bulan panen. Masalahnya kan 6 bulan itu musim hujan. Dia itu tidak bisa mencari nektar madu. Gak bisa mencari. Berarti kayak kopi ya? 6 bulan sekali Iya. siklusnya. Gak bisa mencari madu lah istilahnya. Oke. Nanti dikasih pakan. Iya. Mas, ini kan Masnya sudah 5 tahun lebih nih Nggih. berkecimpung di usaha ternak lebah ini. Ya. Suka dukanya apa sih Mas? Duh, suka dukanya banyak wis, Mas. Antaranya yang kadang ya sampai rubuh kotaknya, Mas, di jalan. Oh gitu, pernah gitu? Pernah. Sampai ada yang mati juga pernah ada. Itu dukanya. Kalau sukanya? Kalau sukanya ya banyak juga sih. Bisa pergi ke desa-desa orang, bisa cari teman gitu, Mas. Iya, Suka. iya. Berarti sulitnya ini ya, menganalisa sekarang di bulan ini itu bunga apa yang lagi Iya. itu sih ya. Berarti harus cari-cari tempat gitu. Iya, harus istilahnya ya survei lah, Survei. survei. Di mana banyak bunga, Di situ kita tempatkan. Ya. Ya memang saya pernah tahu itu kebanyakan yang ternak lebah itu dibawa ke hutan-hutan. Iya, kalau di hutan kan sudah banyak tumbuhan-tumbuhan, apa aja dah. Yang penting Kadang di perkebunan. ya kadang di perkebunan juga. Pernah nggak Mas? Misalkan satu box itu ternyata hilang. Hilang pernah. Pernah? Iya. Kenapa gitu ya Mas? Kadang gak ada ratunya di dalam. Dia itu kan gak ada penerusnya istilahnya. Dia itu kabur. Kadangnya juga gak ada apa namanya makanannya. Dia itu kelaparan. Soalnya kan tidak ada nektar kalau musim hujan. Dia itu kelaparan. Kita tidak tahu, tidak ngontrol lah istilahnya. Itu bisa kabur. Oke. Baik Mas, terima kasih untuk Ya. kesempatannya sudah mau diwawancarai di channel kita Jaring Usaha. Semoga rezekinya lancar selalu, usahanya Mas. tambah berkembang. Siap. Dan itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jika ada yang berminat ingin membeli madu yang ada di sini, madu yang ternak sendiri ini, itu bisa hubungi nomor kontak yang ada di bawah video, di deskripsi video. Itu saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.